Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Seketika, roh dunia yang lain yang berada di dalam tubuh Chu Feng, itu memiliki kemarahan yang luar biasa. Roh itu penuh dengan keganasan dan kekejaman, dan kultivasinya juga tidak disegel. Jika roh itu dirilis oleh Chu Feng, maka bencana besar di dunia ini pasti akan muncul. Namun jika dia melakukan itu, tidak hanya Chu Feng yang akan mati, bahkan semua orang di sekitaran lembah bunga juga akan mati. Bahkan yang lebih mengerikannya lagi, banyak orang di wilayah Laut Timur yang akan mati. Namun sayangnya, ada orang-orang yang tidak ingin terpengaruh oleh Chu Feng. Kecuali secara mutlak memang diperlukan, maka Chu Feng tidak ingin mengambil langkah ini. Kamu terlalu banyak berpikir. Dengan aku di sini, tidak perlu bagi kamu untuk pergi ke jalan itu. Itu adalah kartu truf yang ditinggalkan oleh keluargamu, dan itu bukanlah kartu truf untuk mengakhiri hidupmu. Ucap si ratu yang tidak bisa menahan senyumnya, itu ketika dia melihat apa yang dipikirkan Chu Feng. Ratu, lalu apa rencanamu? Tanya Chu Feng. Hehehe, si ratu pertama-tama tersenyum, lalu berkata, bukankah aku sudah mengatakannya, itu ketika sebelum aku bisa mentransfer kekuatanku padamu. Setelah mendapatkan kekuatan aku, dan juga dengan kekuatan kamu saat ini, kamu harus dapat mengalahkan dua orang tua ini. Namun karena kultivasi dan tubuh fisik yang kamu miliki saat ini, meskipun aku dapat mengurangi tingkat kekerasan kekuatanku sebanyak mungkin, tapi itu masih akan menyebabkan cedera serius pada tubuhmu. Jadi, kamu lebih baik membuat persiapan mental yang baik, karena serangan baliknya akan sangat mematikan. Jika kamu tidak bisa bertahan, maka kamu mungkin akan mati, jawab si ratu. Meskipun nada si ratu terdengar lucu ketika dia berbicara, tapi itu masih ada beberapa tanda kekhawatiran. Aku tidak lagi punya pilihan lain dengan keadaan saat ini. Sebenarnya, aku selalu ingin merasakan seberapa kuat kekuatan kamu ini. Balas Chu Feng dengan tenang sambil tersenyum, dan dia sudah membuka gerbang roh dunianya. Hehehe, tenang saja, itu pasti melampaui imajinasimu, ucap si ratu. Si ratu tersenyum dengan bangga, lalu melompat dan kembali ke tubuh Chu Feng. Mengaum. Dalam sekejap si ratu memasuki tubuh Chu Feng, tangisan yang bahkan lebih menakutkan daripada iblis langsung meledak dari dalam tubuhnya. Setelah itu, api hitam mulai muncul di dalam tubuhnya. Mereka pertama kali menutupi tubuh Chu Feng, lalu dengan cepat berubah. Awalnya api hitam itu berbentuk api, lalu mereka menjadi segel hitam. Dan ketika segel itu menyala, mereka seperti baju besi yang menutupi tubuh Chu Feng. Bahkan persenjataan kerajaan di tangan Chu Feng seperti tombak naga perak, itu juga ditutupi oleh segel berwarna hitam, dan dengan paksa mengubahnya menjadi tombak berwarna hitam. Ketika tombak naga perak dikelilingi oleh api hitam, kekuatannya tidak berkurang, tetapi malah meledak dengan kekuatan yang lebih besar. Bukan hanya tombak naga perak yang meledak dengan kekuatan besar, bahkan yang paling pentingnya adalah, kekuatan Chu Feng juga meningkat beberapa kali lipat, dan samar-samar sudah menekan Old Feng dan Old Lei. Apa yang terjadi? Teknik apa yang dia gunakan? Dia benar-benar memahami kekuatan roh dunia itu. Seru penonton. Para pengamat bukanlah orang-orang yang bodoh. Hanya dengan perasaan, mereka dapat menentukan bahwa api berwarna hitam di sekitar Chu Feng berasal dari si ratu. Bocah ini sangat aneh. Jika menilai dari kultivasinya, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan kekuatan roh dunia itu? Seru Feng Tua. Karena pada kenyataannya, bukan hanya para pengamat yang terkejut, Feng Tua dan Lei Tua juga ikut terkejut. Tidak masalah apakah itu kultivasi ataupun kekuatan fisiknya, karena Chu Feng seharusnya tidak dapat menerima kekuatan dari roh dunia. Kalian berdua para tua bangka, biarkan tuan muda ini mengalami formasi pembantaian angin dan petir ini, dan melihat betapa mengesankannya hal itu. Ucap Chu Feng. Pada saat itu, kilatan dingin terpancar dari mata Chu Feng, dan kepercayaannya juga naik berlipat ganda.
Karena pada saat itu juga, ia dapat merasakan kekuatan dari si ratu. Itu seperti kekuatan yang tidak takut pada apapun, dan kekuatan yang tampaknya bisa mengalahkan apapun. Itu benar-benar melampaui imajinasi Chu Feng. Meskipun karena batasan tertentu, tapi si ratu tidak memberikan kekuatannya kepada Chu Feng secara penuh. Setidaknya saat ini, kekuatannya telah meningkat pada dasarnya. Bang! Tiba-tiba saja Chu Feng berpindah. Gerakannya bahkan membuat formasi pembantaian angin dan petir bergetar, dan semua orang bisa merasakan semburan tekanan kuat yang keluar dari tubuhnya. Bahkan di luar lembah bunga, gunung-gunung dan bumi juga ikut terguncang. Bocah, jangan berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Karena kamu sangat tidak sabar untuk mati, maka kami akan membiarkan kamu mengalami kekuatan formasi pembantaian angin dan petir ini. Terial Feng Tua. Tapi Feng Tua dan Lei Tua yang sudah mati itu, mereka tidak punya alasan untuk takut kepada Chu Feng. Mereka menyerang pada saat yang sama, itu dengan hasil dari angin dan petir yang terjalin untuk melawan Chu Feng. Gemuruh gemuruh gemuruh. Dalam sekejap, ledakan dan gemuruh bergema di mana-mana. Dan bahkan gelombang kejut mengalir ke segala arah. Udara dan tanah diambil alih oleh angin kencang dan kilat, sedangkan untuk nyala api berwarna hitam itu, nampaknya mereka bisa memakan semuanya. 3 semburan kekuatan memenuhi langit lembah bunga, dan kadang-kadang akan ada gelombang kejut yang tersisa menyapu ke bawah. Dan itu tidak bisa dihindari oleh siapapun. Area-area yang dilewatinya akan menewaskan segalanya, dan pertempuran antara ketiganya memang sangat intens. Tetapi tidak peduli seberapa kuatnya mereka, hasilnya harus diputuskan dengan segera. Setelah beberapa pertukaran pukulan, sisi lain dengan keunggulan segera muncul. Chu Feng yang memegang persenjataan kerajaan dan memiliki kekuatan Asura, dia adalah sisi yang memiliki keunggulan itu. Dengan kekuatannya sendiri, dia berhasil menindas Old Feng dan Old Lei. Masing-masing tokoh besar dengan angin dan kilat, itu telah mendorong mereka secara terus-menerus. Sialan, ucap kedua orang tua itu. Pada saat itu, wajah mereka sangat tidak sedap untuk dipandang. Meskipun mereka tidak lagi memiliki bentuk manusia, tapi orang masih bisa melihat kemarahan dan kepahitan dalam ekspresi mereka. Mereka dengan susah payah membudidayakan selama bertahun-tahun, untuk melatih formasi pembantaian angin dan petir. Dan bahkan semua itu membutuhkan harga dengan kehidupan mereka hanya untuk mengaktifkannya. Namun saat ini, mereka masih lebih rendah daripada anak nakal itu. Bagaimana mungkin mereka mau menerima hasil seperti itu? Orang-orang dari keluarga Zi, dengarkan semuanya. Salurkan semua kekuatan kamu ke dalam formasi ini, dan bantu kami berdua mengeluarkan anak ini. Jika formasi kami gagal, maka jangan pernah berpikir bagi kalian untuk tetap hidup. Teriak kedua lelaki tua itu secara tiba-tiba, itu ketika mereka tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Mereka sebenarnya meminta bantuan dari keluarga Zi. Ini tidak benar kan? Old Feng dan Old Lei benar-benar tidak dapat melanjutkannya. Bahkan kekuatan yang mereka peroleh dengan harga dari kehidupan mereka saja, itu masih tidak dapat mengalahkan Chu Feng. Seru penonton. Meskipun mereka sudah melihat siapa yang kuat dan siapa yang lemah, ketika Old Feng dan Old Lei mengucapkan kata-kata itu, semua orang masih merasa sangat terkejut. Karena kata-kata seperti itu saja sudah cukup, untuk mewakili tingkat kekuatan yang telah diperoleh Chu Feng. Pria muda yang namanya menyebar ke seluruh wilayah Laut Timur, itu memang layak mendapatkan gelar sebagai jenius. Keluarga Zi, dengarkan semuanya. Tanpa menahan diri, salurkan seluruh kekuatan kamu ke dalam formasi. Siapapun mereka yang tidak patuh, maka mereka akan dieksekusi mati. Tepat pada saat itu, patriark keluarga Zi juga berbicara. Dia tahu betapa seriusnya masalah itu. Namun setelah mengetahui identitas Chu Feng, dia pun menjadi sangat takut, dan dia tidak punya pilihan lain. Mereka hanya bisa bertarung dengan nyawa mereka. Karena jika tidak, apa yang menanti mereka hanyalah kematian. Bas. Setelah patriark keluarga Zi berbicara, tentu saja keluarga Zi tidak berani ragu.
Mereka semua memberikan segalanya, dan mulai mentransfer kekuatan mereka sepenuhnya ke dalam formasi. Ketika lapisan demi lapisan kekuatan tanpa henti dikirim ke dalam formasi, angin dan kilat yang terdiri dari tubuh Old Feng dan Old Lei juga menjadi lebih kuat dan lebih cerah. Aura mereka mulai naik juga, dan ketika mereka menyerang lagi, mereka bahkan membuat ruang itu menjadi runtuh. Langit pun berubah warna, lalu api berwarna hitam Chu Feng telah tertindas, dan benar-benar mulai menekan kembali ke arah Chu Feng. Hahaha, bocah sialan. Kamu sekarang berdiri sendirian tanpa bantuan. Namun sayangnya, kami memiliki seluruh keluarga Zi. Mari kita lihat, bagaimana kamu akan mengalahkan kami berdua. Setelah peningkatan kekuatan mereka, Old Feng dan Old Lei tertawa dalam gilanya. Mereka bisa mengatakan bahwa, meskipun Chu Feng ini sangat kuat, tapi dia sudah berada di batas kemampuannya. Jadi, dia tidak diragukan lagi akan segera dikalahkan. Hehehe. Tapi pada saat itu, Chu Feng malah tertawa sambil mengejek. Kemudian matanya berubah merah darah, dan dia dengan dingin berkata, "Apakah kamu yakin, kalau aku berdiri sendirian tanpa bantuan?" Ucap Chu Feng. "Kamu," seru kedua orang tua itu. Dan setelah melihat perubahan yang terjadi pada Chu Feng, kedua pria tua yang sangat bersemangat itu segera membeku. Tubuh mereka gemetar, dan perasaan gelisah yang tak terlukiskan mulai menyebar dari hati mereka, bahkan meresap hingga ke seluruh tubuh mereka. Pada saat itu, mata Chu Feng berwarna merah darah, dan itu mirip dengan baja merah yang menyala. Mereka mengeluarkan kilatan aneh, namun menyerupai lava dari bawah tanah yang mengandung kekuatan destruktif. Segera, barisan retakan merah menyala muncul di baju besi Chu Feng yang terbuat oleh api berwarna hitam. Retakan itu seperti sungai magma, yang mengalir di tanah hitam di berbagai jalur. Namun yang paling penting adalah, ketika perubahan seperti itu terjadi, aura Chu Feng sekali lagi meningkat. Badai yang dibuat oleh api berwarna hitam menyapu dari tubuhnya, dan ketika mereka menyebabkan kekacauan, formasi pembantaian angin dan petir yang menyegel tanah itu tampak seperti akan runtuh. "Kamu bilang aku sendirian tanpa bantuan ya? Tapi aku bisa memberitahumu dengan jelas bahwa aku, Chu Feng, itu tidak pernah sendirian. Dan aku juga tidak butuh bantuan dari siapapun karena di tubuhku, aku selalu memiliki seorang ratu yang bertarung di pundakku. Dan bahkan dia selalu tinggal bersama aku," ucap Chu Feng. Dan tiba-tiba saja, bang, Chu Feng menusukkan tombaknya dengan tiba-tiba ke arah Old Lei. Pilar cahaya berwarna hitam kemudian melesat keluar dari ujung tombaknya, dan di tengah-tengah kekuatan yang mengerikan seperti itu, tubuh Old Lei meledak dengan keras. Ketika ular kilat mengisi udara yang tersebar di udara, aura Lei tua juga menjadi lebih kecil dan lebih kecil lagi. Ketika ular kilat terakhir menghilang, bersamaan dengan itu adalah lenyapnya aura Old Lei. Bas-bas. Secara bersamaan, kekuatan formasi pembantaian angin dan petir langsung dipotong setengahnya. Bang! Ketika dia melihat itu, Chu Feng menjentikkan tombak di tangannya ke udara, dan pilar cahaya berwarna hitam segera ditembakkan. Pilar itu melesat menuju cakrawala seperti meteor yang terbalik. Setelah ledakan menakutkan lainnya, ia menggali lubang besar di formasi pembantaian angin dan petir. Lalu dengan cepat setelah itu, pancaran sinar dari formasi itu berubah menjadi lebih redup sebelum runtuh sepenuhnya. Formasi yang hanya bisa diaktifkan oleh harga kehidupan Dai Old Feng dan Old Lei, itu sebenarnya telah dihancurkan oleh Chu Feng. Sialan, Old Feng tidak bisa menahan kutukannya. Karena Chu Feng telah membunuh Lei tua, maka hanya tersisa satu orang yang mendukung formasi itu. Karena kekuatannya terbelah dua, jadi secara alami formasi itu tidak bisa menerima serangan Chu Feng. Orang tua, formasi pembantaian angin dan petirmu hampir tidak memadai. Apakah kamu masih ingin menyeret aku ke dalam kematian bersama kamu? Hahaha, jangan lernah bermimpi, hahaha. Saat itu, saat Chu Feng memegang tombak, dia berkata sambil tertawa. Bahkan ada ejekan di dalam tawanya yang memekakkan telinga. Itu adalah penghinaan yang ekstrim.
Dua peringkat 7 martial lord yang telah berkultivasi selama puluhan tahun, bahkan mereka tidak mampu mengalahkan seorang pemuda di peringkat 3 martial lord, dan mereka bahkan dipaksa untuk bunuh diri agar bisa mengaktifkan formasi pembantaian angin dan petir, yang sebelumnya telah mereka kembangkan selama puluhan tahun. Namun pada akhirnya mereka tetap inferior, dan formasi mereka dihancurkan tepat di depan mata orang banyak, seru penonton. Pada saat yang sama adegan seperti itu mengejutkan kerumunan, kedua lelaki tua itu kehilangan muka juga. "Dasar bocah sombong, aku akan membunuhmu," teriak Feng Tua. Segera, tubuh Feng Tua bergetar karena marah. Wajahnya berubah seperti harimau yang marah, dan dia menerkam ke arah Chu Feng dengan kekuatan yang kuat. Sebenarnya dia ingin memulai pertarungan terakhir nih. Oh, namun tampaknya, Chu Feng hanya tersenyum jijik pada terkaman terakhirnya ini. Tombak di tangannya dijentikkan sekali lagi, dan dengan tembakan cahaya hitam, tubuh Old Feng langsung ditembus, dan dengan demikian ia menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Pada saat itu, formasi pembantaian angin dan petir telah hancur total. Jangankan tempat tinggal keluarga Zi, bahkan seluruh lembah bunga sudah menjadi sangat berantakan. Di tanah ada lubang yang dalam dengan berbagai ukuran di mana-mana, dan bahkan ada retakan yang berlanjut hingga puluhan mil. Pertempuran itu telah menciptakan sedikit kehancuran. Namun di bawah langit malam, keheningan secara tidak normal menyebar, karena semua orang sangat terkejut dengan teknik kuat dari Chu Feng. Beberapa bahkan meragukan apakah itu benar-benar nyata atau tidak. Setelah semua, kekuatan pertempuran yang ditunjukkan Chu Feng benar-benar terlalu tak terbayangkan. "Lari!" Tiba-tiba saja, teriakan panik segera terdengar. Segera setelah itu, orang-orang yang tersisa di keluarga Zi melarikan diri ke kejauhan tanpa memutar kepala mereka, dan mereka mirip dengan semut di wajan panas. Setelah melihat kekuatan Chu Feng, mereka semua tahu bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk melawan Chu Feng. Maka satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan, itu adalah melarikan diri. Hari ini, tidak ada orang dari keluarga Zi yang seharusnya berpikir untuk melarikan diri dengan aman, ucap Chu Feng. Tapi bagaimana bisa Chu Feng memberi mereka kesempatan itu? Dia dengan dingin mendengus, dan formasi spiritual berwarna ungu yang tak terbatas segera keluar dari tubuhnya. Formasi itu bahkan lebih cepat daripada formasi pembantaian angin dan petir. Dalam sekejap, formasi itu menyegel daerah di luar lembah bunga dengan radius 100 mil. Setelah formasi itu muncul, semua orang segera terkunci. Gemuruh gemuruh gemuruh. Bang bang bang. Setelah melakukan semua itu, Chu Feng tiba-tiba menjentikkan tombak di tangannya lagi. Dan setelah ledakan, hampir 100 orang dari keluarga Zi hancur. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan sedikit pun, untuk membuat satu suara sebelum menjadi abu. "Mati! Mereka yang berani menghentikan aku semuanya harus mati," ucap Chu Feng. Segera setelah itu, dia menyapu secara horizontal dengan tombaknya. Saat ini langit dalam kekacauan, dan bumi seperti akan runtuh. Dalam sekejap, beberapa ratus orang dikonsumsi oleh kekuatan itu, lalu menjadi abu dalam hembusan angin. Kekejaman yang luar biasa. Tampaknya hari ini, Chu Feng benar-benar ingin memberantas seluruh keluarga Zi, ucap penonton. Para pengamat di sekitar pun akhirnya sadar, itu ketika mereka melihat pembantaian ini terjadi. Mereka menemukan bahwa, Chu Feng tidak hanya menyerang dengan ganas, ia juga menyerang secara akurat. Dia tidak menyakiti orang yang tidak bersalah, karena dia berfokus sepenuhnya pada orang-orang dari keluarga Zi. Kenapa dia melakukan ini? Permusuhan macam apa yang ada antara Chu Feng dan keluarga Zi, sehingga dia bertindak begitu kejam? Ucap penonton. Melihat bahwa Chu Feng bertujuan untuk membunuh semua orang dari keluarga Zi, beberapa orang mulai menebak-nebak di hati mereka. Tentu saja, mereka hanya berani meneriakkan pertanyaan-pertanyaan itu di dalam hati, bukan untuk mengatakannya dengan suara keras. Setelah menyaksikan kekuatan Chu Feng, mereka sangat takut padanya. Mereka benar-benar sangat takut. "Chu Feng, tolong hentikan. Jangan bunuh mereka lagi. Luangkan hidup mereka, dan beri mereka kesempatan.
Karena bagaimanapun juga, mereka masihlah orang-orang dari keluarga Ziaku. Mereka juga masih kerabat Ziling. Ucap orang tua Ziling. Namun pada saat itu, orang tua Ziling benar-benar naik ke udara. Dengan setengah berlutut di depan Chu Feng, mereka mengemis untuk keluarga Zi. Chu Feng, demi Ling Er, beri kami kesempatan. Pada saat yang sama, ada beberapa orang lagi yang terbang dan berlutut di sisi Chu Feng. Akan tetapi, Chu Feng tidak mengenali orang-orang itu. Tetapi sejak awal, mereka telah berdiri di sisi Ziling. Dia juga tidak membenci mereka, jadi mereka kemungkinan adalah sedikit orang yang mendukung Ziling dalam keluarga Zi. Mendengus. Menghadapi adegan itu, Chu Feng dengan dingin hanya bisa mendengus. Kemudian dia menyapu pandangannya ke arah kerumunan dan berkata, "Cintaku pada Ziling adalah nyata dan benar. Tetapi sayangnya, keluarga Zi tanpa perasaan menariknya menjauh dari aku, dan bahkan memenjarakan orang tua Ziling, lalu memaksa Ziling menikahi Mu Rongsun dengan cara mengancam untuk membunuhku. Lebih jauh lagi, mereka bahkan melakukan semua itu hanya untuk keuntungan pribadi. Orang-orang ini sungguh egois. Mereka menggunakan kebahagiaan orang lain sebagai harga untuk keuntungan mereka sendiri. Semua orang, cepat katakan padaku, haruskah mereka dibunuh?" teriak Chu Feng, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.